Assalamualaikum Rina. Bisa ke ruangan Ibu sebentar? Oh iya Bu, baik Bu. Oke, silakan masuk Rin. Ya, terima kasih Bu. Ada apa ya Bu? Ini Rin duduk dulu. Bu Rina mau, Ibu Guru mau bicara dulu. Kemarin kan ada informasi mengenai lomba bahasa Inggris di kabupaten. Nah, setelah Ibu perhatikan, sepertinya Rina bisa ini mengikuti lomba ini. Jadi, Ibu ingin mengutus Rina untuk mengikuti lomba tersebut. Gimana, Rin? Jangan saya deh, kayaknya aku nggak bisa Bu. Kan aku belum terlalu lancar juga Bu. Ya kalau yang lain aja gimana Bu? Selama ini Ibu lihat Rina itu kalau ke pelajaran bahasa Inggris tuh pemahaman kosakatanya sudah banyak. Terus ngomongnya speakingnya juga udah bagus. Jadi Ibu melihatnya itu udah sebuah potensi kamu banget tuh. Jadi gimana kalau kita tunjukkan nggak hanya di dalam kelas. Insya Allah Ibu guru di sekolah, terus yang nanti mendampingi juga siap untuk melatih Rina. Jadi nanti aku bakalan dilatih ya Bu ya. Jadi aku nggak belajar sendiri kan ya Bu ya. Soalnya memang aku tuh belum bisa sebetulnya Bu. Rina nggak bisanya di mananya? Kalau penguasaan bahasa Inggris Rina kan sudah bagus ya, sudah banyak yang speakingnya sudah lancar. Aku tuh suka deg-degan Bu kalau misalnya harus ke depan gitu ya. Biasanya aku suka deg-degan. Terus aku jadinya tuh nggak fokus, apa yang mau aku sampaikan tuh jadi blank gitu Bu. Kalau waktu itu Bu Guru pernah lihat Rina tampil di depan kelas ya, bercerita sama teman-teman yang lain. Itu saat deg-degan itu pasti kerasa juga kan, sama ya ketika tampil itu. Nah, itu apa yang kamu lakukan sehingga akhirnya mau maju ke depan kelas? Biasanya karena aku yang pertama itu suka kepaksa ya Bu ya. Biasanya aku tuh kalau aku nggak terlalu nervous, aku pasti atur nafas aku. Udah gitu biasanya aku coba berlatih gitu Bu, supaya aku nanti lupa-lupanya sedikit gitu Bu. Kadang aku suka baca kali gitu Bu. Nah, biasanya kalau latihan itu berapa lama Rina? Kalau pertama sebelum berani akhirnya tampil? Aku biasanya aku lupa Bu kalau waktunya berapa lama, tapi biasanya aku 5 kali atau 10 kali gitu Bu. Kalau sudah latihan terus tiba-tiba terlupa materinya, itu biasanya Rina apa itu yang menjadi kendalanya? Akhirnya jadi nggak lancar menyampaikannya. Biasanya sih kalau aku supaya aku mengurangi rasa lupa aku ya Bu ya, aku biasanya nambah ngapalinnya gitu. Kalau misalnya ada kata-kata yang aku kurang hafal, ya aku ulang-ulang terus supaya nanti pada tampilnya itu aku nggak terlalu lupa gitu Bu. Nah, sekarang lomba bahasa Inggris itu waktunya masih cukup lama. Sepertinya bisa Rina mempersiapkan lebih maksimal lagi. Bagaimana kalau seperti itu? Dengan proses yang Rina sudah alami kalau tampil deg-degan. Iya sih Bu, paling aku harus lebih berlatih lagi ya Bu ya, supaya nanti pas aku tampil aku nggak kehilangan banyak kata-kata yang aku lupa. Begitu aku akan coba membayangkan hal-hal yang menyenangkan gitu supaya aku jadi lebih rileks gitu ya Bu ya, supaya aku nggak deg-degan juga. Kalau pada saat tampilnya yang suka deg-degan itu pas di awalnya itu biasanya pasti Rina juga melakukan beberapa tips kan ya Rina bisa ya?
Apa Bismillah. itu biasanya? Biasanya aku membaca doa, Bu. Baca doanya suka diajarin sama ibu aku. Robi srohli sodri wa yassirli amri yang dan seterusnya yang itu, Bu. Kalau sudah diucapkan sudah lebih tenang mungkin ya Rinanya ya. Nah, berarti kendala-kendala yang Rina rasakan Rina sendiri sudah bisa menemukan apa yang bisa Rina atasi. Jadi bersedia kan ikut lomba ini? Bismillah ya, Bu. Tapi Ibu bantu aku nanti ya, Bu. Tapi nggak apa-apa kan, Bu, kalau aku nanti nggak menang? Gimana? Nggak apa-apa kan kalau aku nanti nggak menang? Rina nggak apa-apa, yang penting Rina sudah berupaya maksimal, sudah tetap tenang, tetap berlatih materi juga, terus sudah buatnya juga dengan seksama. Nah, kira-kira kapan nih Rina mau memulai latihan-latihan itu? Besok, Bu, besok aja. Nanti Kebaikan ya, Bu. Iya betul. Nanti Bu Guru akan mensupport dan kita sama-sama berdiskusi tentang materinya ya. Jadi nanti Rina bisa. Kan belum ada temanya juga ya, Bu ya. Apa udah ada, Bu? Itu nanti ada ketentuan di technical meetingnya. Jadi nanti tapi Rina siap-siap dulu dan mulai berlatih terutama mengenai groginya itu kan ya, mengenai deg-degan. Jadi insya Allah kita sama-sama coba mempersiapkan. Nanti saya juga akan menyampaikan menyampaikan informasi ini ke kepala sekolah. Jadi kita mudah ya. Oke ya, siap ya Rina ya. Insya Allah, Bu. Makasih ya, Bu. Aku izin lagi ke kelas ya, Bu. Iya, tapi jangan lupa izin sama orang tua supaya Rina bisa lebih konsentrasi juga untuk latihan. Iya, Bu. Oke ya, makasih Rina. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dilanjutkan dengan pengamat coach oleh Ibu Femi. Silakan Ibu Femi untuk mengikuti coach Ibu Rina. Baik, terima kasih. Baik, saya sebagai pengamat coach, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses coachingnya dari seorang guru ke seorang murid yang kurang percaya diri dalam mengikuti lomba, padahal dia berpotensi seperti itu ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, alhamdulillah sih coachnya sudah memberikan tahapan-tahapan yang sesuai dengan tirta tadi ya, sesuai dengan tirta tadi. Hanya saja mungkin di awal kurang menegaskan bahwa guru tersebut dalam forum coaching tersebut ingin membantu anaknya gitu ya. Jadi menegaskan bahwa ibu di sini untuk membantu kamu loh. Hanya kalau di tirta itu ada kata-kata seperti itu sebaiknya dikuatkan gitu ya. Ibu di sini untuk membantu kamu loh. Tidak apa-apa kamu bisa kamu bisa menceritakan masalah kamu apa misalnya seperti itu. Jadi betul-betul ditegaskan tujuan forum diskusinya itu apa seperti itu. Tapi selebihnya sih sudah sesuai. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memancing anak untuk mencari solusi dengan mandiri seperti itu ya. Kemudian divalidasi juga atau diarahkan juga oleh gurunya mengenai tenggat waktunya, kapan mau dilakukan dan tahapannya seperti apa. Seperti itu. Cukup mungkin dari saya. Baik, terima kasih Ibu Feni. Sekarang dari saya sebagai pengamat coach ya. Nah, di sini saya sudah melihat bahwa coach di sini dia mengetahui, bisa menemukan sendiri permasalahan yang dia hadapi, kemudian juga dia bisa menemukan solusi yang dihadapi ya. Dia juga sudah menyusun rencana aksi. Ya, yaitu saya lihat di sini dia mau berlatih ya, kemudian menghafal lebih sering agar dia lebih percaya diri, kemudian juga membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Berarti dia sudah menemukan kemudian yang terakhir membaca doa katanya ya. Nah, itu solusi-solusi yang tadi akan dilaksanakan oleh coach di sini. Di sini juga tadi sudah disampaikan, sudah didorong oleh Ibu Coach ya, bagaimana coach itu berkomitmen untuk segera mungkin dia akan berlatih ditemani oleh coach. Mungkin dari saya pribadi proses coaching sudah
baik sekali, sudah ada bantuan meskipun di situ berupa dorongan-dorongan ya, dorongan-dorongan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Hebat, terima kasih. Kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Diceritakan, ada seorang anak bernama Bunga sedang istirahat dan sedang memegang makanan sambil terus melamun. Hei, Bunga, lagi ngapain? Kok dari tadi ngelamun terus? Bu diperhatikan, makanannya juga nggak dimakan. Ada apa sih? Iya Bu, saya itu lagi sedih, saya nggak mood untuk makan ini. Oh gitu. Memangnya apa yang sudah terjadi? Saya itu suka disindir-sindir Bu, sama Ibu Rina. Oh, Ibu Rina suka nyindir-nyindir Bunga. Kenapa ya? Nyindir apa ya? Soalnya saya itu salah satu dari muridnya yang tidak bisa ikut les Bu. Terus nilai-nilai saya juga kecil. Oh gitu. Kalau Bu Widi boleh tahu, kenapa Bunga tidak bisa ikut les privat sama Bu Rina? Bu, saya itu nggak bisa ngomong ke Ibu, malu Bu. Kalau bisa Ibu bantu saya Bu. Oh boleh sekali, Insya Allah Bu Widi akan dengan senang hati bantu Bunga. Makanya tadi Bu Widi perhatikan terus Bunga, kemudian Bunga agak-agak sering melamun juga karena Bu Widi penasaran. Bunga biasanya kan ceria, biasanya suka nyapa Bu Widi kalau lagi istirahat nih. Tapi hari ini Bunga terlihat berbeda. Oleh karena itu Bu Widi coba deketin Bunga. Bu Widi pengen ngobrol sama Bunga. Kalau Bunga tidak keberatan, Bu Widi senang sekali kalau Bunga mau cerita sama Bu Widi. Wah, betul ya Bu ya. Bu, saya itu butuh teman buat nanti saya rencananya mau ngomong sama Bu Rina Bu. Saya tuh bingung kenapa nilai saya selalu kecil. Baik-baik. Jadi kamu merasa tidak nyaman karena yang pertama Bu Rina menurut pendapat kamu itu suka nyindir gitu ya. Iya. Terus yang keduanya nilai-nilai kamu karena tidak ikutan les jadi kecil gitu ya Bunga ya. Betul Bu. Emangnya sebelum kamu les teman-teman kamu biasanya atau misalnya kamu merasa bagaimana ketika misalnya sebelumnya nih ya nilai-nilai matematika kamu dengan Bu Rina itu sebelum sama Bu Rina bagaimana nilainya? Kalau nilai sih biasanya bagus Bu. Saya itu tidak termasuk murid yang nilainya di bawah standar Bu. Terus Bu Rina itu biasanya suka senyum kalau di kelas sama saya. Tapi akhir-akhir ini semenjak teman-teman saya les, terus saya nggak ikut les, Bu Rina sering menyindir saya Bu. Gitu ya. Kalau Bu Widi ada di posisi Bunga, Bu Widi juga pasti sedih banget sih. Jadi rencananya Bunga mau gimana nih? Insya Allah Bu Widi mau bantu banget. Saya tuh cuma biar mau tahu jelas Bu, kenapa Bu Rina itu seperti itu berubah, sudah tidak pernah senyum. Kemudian juga saya mau tahu nilai saya itu kecilnya dari mana ya Bu ya? Gitu. Baik. Jadi rencananya yang pertama Bunga akan coba berkomunikasi ya dengan Bu Rina ya. Kemudian nanti di sana Bunga juga akan mengkonfirmasi kenapa Bunga tidak bisa ikut les ya. Betul. Selama ini Bunga ketika tidak ikut les membantu ibu ya.
Iya Bu, saya itu kan ayah saya nggak kerja Bu. Sudah di PHK, jadi ibu saya itu jualan, bikin gorengan. Nah, saya bantu ibu saya jualan Bu. Jadi boro-boro saya ikut les, Iya, nggak bisa iya. bayar. Paham banget posisi Bunga. Bunga tetap semangat ya. Nanti Iya. insya Allah Bunga akan bantu Bunga. Yang pertama tadi kita akan coba ngobrol sama Bu Rina. Nah, karena kalau menurut Bunga nih, teman-teman yang lain ada nggak yang perasaannya seperti Bunga? Sepertinya ada Bu, tapi saya jarang ngobrol sih sama teman-teman saya kan. Pulang sekolah saya langsung pulang Bu. Iya ya, betul ya. Baik kalau begitu, untuk sementara ini kita akan coba, Bu Iri akan coba tanya dulu ya sama Bu Rina, apakah Bu Rinanya ada waktu atau tidak. Rencananya Bunga mau kapan nih Kalau bisa ngobrol sama ini Bu, hari ini biar saya bisa tenang. Saya tahu nilai-nilai saya kenapa bisa kecil. Ibu mau ya nemenin saya? Insya Allah mau banget. Tapi sebelumnya Budi mohon izin dulu ya. Budi akan coba cari tahu dulu apakah Bu Rina berkenan, ada waktu. Khawatirnya nih karena Bu Rina itu kan PKS kurikulum ya Bunga ya. Jadi kalau misalnya pada saat sibuk nih khawatirnya nanti malah mengganggu waktunya Bu Rina. Nggak apa-apa ya. Budi akan coba tanya sama Bu Rinanya apakah Bu Rina masih ada waktu, atau kalau misalnya nggak bisa hari ini bagaimana Bunga? Oh, nggak apa-apa Bu, besok. Yang penting Ibu mau nemenin Rina untuk ketemu sama Bu Guru. Oke, oke. Karena memang tadi Bunga sampaikan juga ya kalau pulang sekolah Rina nggak bisa ya. Bunga nggak bisa ya, maaf Bu, itu jadi beribet nih Iya karena Bu, ngomongin saya nggak Bunga bisa jadi kalau pulang Rina sekolah. Kalau bisa istirahat ya Bu ya, waktu iya, istirahat boleh, saja. Baik, baik. Kalau gitu, nanti Budi coba tanya dulu ya sama Bu Rinanya, apakah kalau sekarang kan mepet banget ya Bunga ya. Budi lihat ini istirahat tinggal berapa menit lagi nih? Sekitar 7 menitan lagi ya. Kalau misalnya mau ngobrol sepertinya ini butuh waktu agak lama. Jadi kita mungkin harus lebih mempersiapkan ya. Iya. Seperti itu nanti mungkin Budi akan coba, untuk sekarang Budi akan coba tanya dulu sama Bu Rinanya apakah Bu Rina sedang sibuk atau tidak. Kalau misalnya memang Bu Rinanya tidak sibuk, insya Allah mungkin kita akan ngobrol bareng ya besok dengan Bu Rina nih. Tapi Bunganya juga nanti pada saat menyampaikan kan ditemenin sama Bu Widi nih. Iya. Jadi nggak usah ragu supaya hal ini bisa membuat Bunganya nyaman, dan mungkin Bu Rina juga nanti akan memberikan kompensasi kepada Bunga karena bukan serta merta Bunga tidak ingin les, tapi kan Bunga ada hal lain yang harus dikerjakan, yaitu membantu mamah ya di pasar gitu. Iya. Oke Bunga nih, waktunya Besok 30 menit lagi nih. boleh aku bawa buku sekalian ya Bu ya, biar nanti boleh. aku tahu nilai aku jeleknya itu nanti dikonfirmasi sama Ibu ya, sama Bu Rina ya Bu ya. Iya, boleh banget ya Bunga ya. Baik deh, udah 7 menit lagi dari Makasih, tadi, Bu. makanannya keburu dingin nih. Makasih ya hati-hati Bu ya. Ya, Bunga mau ke kantor lagi ya. Iya Bu. Semangat ya Bunga ya, jangan sedih-sedih lagi. Ya, Assalamualaikum Bunga. Waalaikumsalam Bu. Oke, silakan sama pengamat coach. Pengamat coach Rina. siapa? Bu Rina. Bu Rina. Ya, oke, terima kasih. Dari pemaparan mengenai kasus 2 ya, mengenai les privat, anak yang tidak ikut les privat. Suara Bunda terdengar? Terdengar Bu? Jelas sekali. Oh, terdengar. Soalnya agak ini di sini.
Kalau dari konsep model Tirta yang tujuan itu sudah tersampaikan ya, bantuan yang diberikan guru dan tujuannya untuk apa. Di poin identifikasi sebetulnya sudah tergambar. Cuma karena kasusnya ini kan anak itu merasa tidak nyaman karena merasa disindir. Konfirmasi mengenai sindirannya, kalau sekilas saya belum ngelihat apakah itu memang perasaan si anak saja atau memang bu gurunya tidak mengarah karena nggak tahu apa yang dimaksud sindirnya, memang secara redaksinya dia menyindir secara redaksi tidak mau ikut les. Tapi kalau tangkapan itu kan anak yang merasa tidak nyaman karena ini ya sindir nilainya ya. Nah, proses tidak nyamannya di sini saya kurang melihat konfirmasi itu, jadi lebih ke tidak lesnya gitu ya, seperti itu. Terus rencana aksi yang dilakukan dari coach juga sudah ada, selain umpan balik juga sudah ada penegasan kembali. Jadi mengkonfirmasi kata-kata yang diucapkan oleh coaches. Jadi bener kan yang gini, bener kan yang gitu, itu udah terlihat. Dan terakhir itu tanggung jawab anak untuk menyampaikan permasalahannya kepada guru juga sudah ada dia usaha nanti untuk melakukan. Itu sih yang Bu Rina amati. Kembali ke Bu Femi ya, pengamat coaches. Iya, pengamat kasih. Iya, baik. Terima kasih pengamat Koci kayaknya gitu ya, menyebutkannya Koci. Oke, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses coach dan coachingnya. Yang saya amati tadi, coachingnya sih sudah ini ya, sudah dapat mengungkap. Yang pertama dia dapat mengungkapkan perasaannya nih ketika coachnya bertanya apa yang menjadi keresahannya, dia mampu mengungkapkan perasaannya kepada coach tersebut. Kemudian dia bisa mendeskripsikan yang jadi masalahnya itu apa, kenapa bisa selain dia tidak bisa kenapa dia tidak bisa ikut les gitu kan, apa yang menjadi sebab kenapa dia tidak bisa ikut les, itu dia bisa mendeskripsikan masalahnya itu apa sebetulnya. Kemudian berarti dia mengetahui kapasitas dirinya itu, kenapa aku tidak bisa gitu kan. Dan kemudian tidak ragu-ragu untuk mencari bantuan dari gurunya. Coach juga dapat mendeskripsikan rencana aksinya, sekalipun menurut coachnya bagaimana jika ada halangan atau ada hambatan ketika kamu akan melakukan hal tersebut, coachnya pun dapat menyebutkan atau dapat mencari alternatif lain ya untuk melanjutkan si rencana-rencana aksinya tersebut gitu. Jadi dia cukup berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap rencana aksinya. Seperti itu mungkin dari pengamatan saya. Terima kasih. Iya. Oke, alhamdulillah untuk kasus 2 selesai. Rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi ketika mengajar. Nah, pengawas itu ketika melakukan supervisi keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Nah, rekan yang tidak memanfaatkan buku teks tersebut sebetulnya memanfaatkan sumber belajar lainnya, tetapi ketika diingatkan pengawas, ia menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan terhadap kepala sekolah tentang hal itu. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum, Bu Rina. Bu Rina sedang apa? Kok nampaknya murung sekali, Bu Rin? Waalaikumsalam. Begitulah Bu Fem. Lagi nggak nyaman nih Bu Fem. Oh begitu Bu Rina. Nggak enak. Lagi nggak. Sepertinya Bu Rina sedang tidak enak hati. Apa sih yang bikin Bu Rina tidak nyaman?
Kalau misalnya saya tidak mengganggu nih, kalau misalnya Bu Rina juga pengen bercerita nih, boleh diceritakan kepada saya apa yang jadi masalahnya Bu Rin. Siapa tahu saya bisa membantu. Gini, suaranya aku terlambat kan. Saya baru selesai supervisi nih Bu Fem. Kali ini kan yang mengobservasi saya pengawas. Nah, saat sudah diobservasi, saya sudah selesai, saya kembali ke kelas. Terus pengawas itu kan melakukan evaluasi, tapi menyampaikan menyampaikan informasinya ke kepala sekolah. Selanjutnya saya dipanggil sama kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan kalau yang saat supervisi itu saya membuat pengawas tersinggung. Gitu, jadi apa yang membuat pengawas tersinggung itu jadi informasinya jadi bikin saya nggak enak hati, sayanya jadi nggak nyaman. Iya betul Bu Rina, ketika saya berada di dalam kondisi seperti itu pasti saya juga merasa tidak nyaman. Dan sebetulnya pernah sih saya berada di kondisi yang mirip-mirip seperti itu Bu Rin, dan memang betul rasanya memang tidak nyaman sekali ya, bikin mood kita tidak enak ya Bu Rina ya. Nah kalau begitu, karena sepertinya kita punya nih pengalaman yang sama, bagaimana kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol, diskusi, cari solusi bersama. Saya di sini buat bantu Bu Rina, bisa kok. Barangkali Bu Rina memang perlu teman untuk ngobrol dan untuk cari solusi bersama-sama. Gimana Bu Rin? Dengan senang hati Bu Fem, mau membantu saya. Memang tadi itu masalahnya itu kan karena saat supervisi saya nggak menunjukkan buku teks. Jadi itu yang dianggap kurang maksimal dan membuat tersinggung pengawas. Seperti itu sih. Oh begitu, berarti kalau saya simpulkan sepertinya pengawas itu menganggap peran buku teks itu sebagai media sangat penting ya Bu Rin ya? Iya sepertinya seperti itu, padahal secara EPPH saya sudah mencantumkan buku teksnya apa, cuma saat tampil saya merasa buku-buku penunjang sudah cukup untuk mewakili, terus kan sudah sesuai dengan kurikulum. Tapi sepertinya memang tetap kurang dianggapnya karena tidak tersedianya buku tersebut di kelas saya gitu. Memangnya bagaimana Bu reaksi pengawas ketika mengetahui Ibu tidak menggunakan buku teks? Misalnya apakah dia temperamennya langsung naik atau bagaimana? Coba ceritakan dong Bu. Ibu pengawasnya hanya mengatakan kalau dia keberatan kalau saya nggak memakai buku teks, tidak menunjukkan. Pakai mas saya pakai, tapi tidak menyertakan di depan kelas saya gitu. Jadi hanya pakai buku sumber-sumber lain. Jadi pengawas keberatan dengan kalau hanya seperti itu begitu, bukan. Baik, Bu Rina itu kan sebetulnya guru senior ya Bu ya. Sepertinya bukan sekali ini saja Ibu di supervisi gitu ya, atau pengawas itu menjadi supervisor Ibu. Nah kalau sebelumnya bagaimana Bu? Supervisor itu memang pengawas itu memang selalu seperti itu ketika melakukan supervisi atau hanya kali ini saja atau bagaimana Bu? Kalau yang saya rasakan sih kejadian seperti ini sih baru sekarang, dulu enggak seperti itu. Maksudnya ya kondisinya sudah supervisi aman-aman, tidak ada informasi yang membuat saya tidak enak hati setelah usaha yang sudah dilakukan gitu. Berarti menurut Ibu apakah ada kejadian lain yang misalnya memantik rasa marah atau emosinya supervisor Bu? Misalnya nih ya Bu ya, ketika Ibu berbicaranya agak tinggi nadanya, atau misalnya Ibu menunjukkan raut wajah yang kurang nyaman, atau bagaimana Bu menurut Ibu? Aduh apa ya? Apa mungkin itu ya cara saya menjawabnya kali ya, mungkin karena sebagai upaya menjelaskan situasi yang sebenarnya, jadi tanpa saya sadari mungkin ada nada yang lebih tinggi mungkin ya, seperti itu. Iya bisa jadi sih Bu, bisa jadi ya, yang namanya juga
pengawas senior ya Bu ya, pasti kan inginnya ketika ditanggapi atau diberikan umpan balik kita nadanya yang lembut gitu kan, yang respect seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa jadi sih itu yang jadi penyebabnya. Nah, menurut Ibu Rina nih sekarang kita lebih baik kan kita cari solusinya bareng-bareng nih. Kira-kira menurut Ibu yang terbaik bagaimana Bu untuk menyelesaikan masalah ini supaya clear? Sepertinya saya harus, iya sih benar memperbaiki kondisi ini kan supaya enak juga. Mungkin saya akan minta langsung minta maaf ya intinya kepada pengawas dan menyampaikan kepada pengawas intinya dengan cara saya menemui beliau dan mengatakan bahwa ada hal-hal yang mungkin saya hilaf, yang tidak saya lengkapi dan ada perkataan saya baik nada, mungkin saya menyampaikan itu sepertinya Bu Fem. Saya sih setuju Bu sama Bu Rina, ya itu kan salah satu bentuk pendekatan kita ya untuk memperbaiki keadaan Bu ya. Nah karena tadi masalahnya sih bukan hanya melibatkan pengawas Bu, tapi yang saya lihat kan tadi melibatkan kepala sekolah juga ya, karena yang menegur Ibu ternyata kepala sekolah. Nah gimana Bu menurut Ibu? Kalau tadi untuk ke pengawas kan sudah, bagaimana nih solusinya untuk ke kepala sekolah? Tentunya ya saya akan selain saya meminta kepada kepala sekolah minta diberikan waktu untuk bertemu pengawas, juga tentunya secara tidak langsung saya saat bertemu kepala sekolah juga menyampaikan kenapa saya ingin bertemu pengawas, karena saya ingin perbaiki hubungan baik. Terus jadi kepala sekolah juga saya jadi tidak enak karena kepala sekolah juga ikut mendapat informasi yang tidak mengenakan tentang saya. Jadi saya juga minta maaf ke beliau, mungkin jadi membuat tidak nyaman situasi ketika supervisi begitu. Sepertinya ya bukan ya. Ya, saya setuju sih Bu Rina, kepada kepala sekolah juga itu penting juga ya kita berkomunikasi ya Bu Rina ya, mengkomunikasikan hal ini. Betul, saya setuju sekali nih Bu Rina. Kemudian menurut Bu Rina nih, sekarang kan sedang waktunya minggu supervisi nih, lagi padat-padatnya. Menurut Bu Rina kapan sih waktu yang tepat ya kita kira-kira untuk Bu Rina menemui atau minta maaf secara langsung baik kepada pengawas maupun kepada kepala sekolah? Bu Rina kapan nih rencananya kira-kira Bu Rina? Inginnya sih secepatnya Bu Fem, karena memang tapi saya perlu koordinasi dulu sih ke kepala sekolah, siapnya saya temui pada saat kapan, karena saya juga nggak bisa langsung mengatakan besok, tapi saya harus koordinasi sama kepala sekolah, tapi yang pastinya lebih dulu langsung ke kepala sekolah, minta maafnya, terus minta waktunya bertemu ke pengawas, dan tentunya kepala sekolah lebih paham mengenai waktu sebaiknya saya berkunjung ke pengawas gitu. Iya baik Bu Rina. Nah berarti kalau bisa kita simpulkan Bu Rina akan mencoba berkomunikasi sama pengawas, kemudian kepada kepala sekolah juga ya Bu Rina ya, dengan mempertimbangkan waktunya nih yang lebih enak, yang sudah merekanya juga sudah sudah banyak waktu luangnya sehingga lebih tenang. Dan kalau misalnya masih sibuk kan sepertinya kita juga meminta waktunya juga ya kurang enak ya Bu Rina ya. Jadi nanti kalau menurut saya sih sebaiknya setelah selesai minggu supervisi ya Bu Rina. Iya. Iya, sepertinya begitu Bu Fem. Iya, oke Bu Rina. Nah, kalau begitu nih Bu Rin, ke depannya nih, saya mau nanya aja sih Bu Rin, ke depannya nih terkait dengan pembelajaran nih ya. Kalau misalnya kegiatan pembelajaran Bu Rina sendiri, kalau tetap nih disarankan untuk melibatkan adanya media buku, bagaimana Bu Rin? Menurut Bu Rina? Sepertinya ya hal itu ya memungkinkan saja dan bisa saja saya persiapkan, karena ya beragamnya anak juga beragam literatur, jadi ya bukan hal yang sulit ya saya untuk memperbaiki, mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan demi kebaikan anak juga, demi menambah daya imajinasi anak. Iya betul Bu Rin, karena pengalaman saya juga gitu ya Bu Rin ya, ada anak juga yang nyaman dengan media yang bentuknya buku panduan ya Bu Rin ya, karena kan anak berdiferensiasi, berbeda-beda ya Bu Rin ya.
Oke. Oke deh Bu Oke, ya Rin. Bu Fem, benar. Makasih ya Bu Fem ya. Gimana Jadi perasaannya, udah lebih lebih lega. nyaman? Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya Bu Rina ya. Iya, nuhun ya Fem ya. Iya, sama-sama Bu Rina. Oke, terima kasih. Eh, saya lanjutkan ke pengamat ya. Pengamat coach itu saya ya, Bu Fem ya. Baik. Iya Bu Bunga. Kalau saya lihat dari tadi kasus 3 ini, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang Bu Femi berikan kepada Bu Rina itu sudah membuat Bu Rina bisa mengidentifikasi permasalahan ya, karena pertanyaan-pertanyaannya sangat terbuka sehingga Bu Rina itu bisa tahu masalah yang sedang dihadapi, seperti tadi menggali apa sih masalahnya gitu ya dengan kepala sekolah dan pengawas. Akhirnya bisa Bu Rina menemukan mungkin dari sikap Bu Rina terhadap Ibu Pengawas, jawaban Bu Rina waktu Ibu Pengawas meminta Bu Rina memakai buku sumber buku teks ya. Nah, kemudian juga di sini membangun komunikasinya sudah sangat positif ya. Saya lihat sudah sangat positif. Terus juga Bu Pemi sudah mendorong Bu Rina menemukan solusi dan rencana aksi, yaitu meminta maaf kepada Ibu Pengawas dan juga minta bertemu bertiga ya dengan Ibu Kepala Sekolah dan mengklirkan permasalahan alasannya dari sikap Ibu Pengawas terhadap Bu Rina. Nah, di sini juga tadi Ibu Pemi sudah bagus dalam memberikan Bu Rina untuk membuat sebuah komitmen sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahannya. Dari saya untuk Bu Pemi sudah sangat bagus proses coachingnya. Dari Tirta itu dari identifikasi, kemudian rencana tujuan, identifikasi, rencana aksi dan komitmen tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan baik ya. Itu dari saya, terima kasih. Kemudian dilanjutkan kepada pengawat coach dari Ibu Widi. Silakan Bu Widi. Terima kasih Bu Bunga. Untuk Bu Rina yang tadi sudah menjadi coach, benar-benar menjiwai banget ya, karena memang ini kasusnya ada di guru nih. Jadi luar biasa sekali bisa menikmati alur yang memang disampaikan dan diminta oleh kasus yang selanjutnya ini. Sana juga terlihat bagaimana Bu Rina bisa menyampaikan kepada coach tentang apa yang beliau rasa tidak nyaman, mulai dari tadi tentang hasil supervisinya, kemudian ada crash dengan pengawasnya. Jadi sebagai coach juga sudah tahu bagaimana inti konten utama yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi keren banget, tadi Bu Rina sudah menikmati banget alurnya ya, sebagai seorang guru yang memang akan mungkin terjadi di antar kita ketika misalnya ada yang punya masalah, ada kalanya kita tuh segan untuk meminta tolong kepada temannya, padahal bisa jadi solusi-solusi itu akan kita dapatkan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kemudian tadi juga sudah akhirnya Bu Rina juga menemukan apa yang menjadi masalah dengan bimbingan coach tadi, seperti minta maaf, kemudian memperbaiki, kemudian ada langkah-langkah menuju perbaikan dan ingin lega secepatnya ya gitu. Itu saja mungkin dari saya, keren banget Bu Rina, menikmati banget ya aktingnya sebagai coach. Terima kasih. Saat pagi hari sebelum pembelajaran dimulai, Rina datang ke kelas, kebetulan ada Ibu Bunga. Rina yang terlihat murung kemudian menyapa Bu Bunga. Bu Bunga yang melihat Rina murung kemudian meminta Rina untuk duduk di kursi dan menceritakan masalahnya. Silakan dari Ibu Pemi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam cantik. Kok mukanya murung sekali sih? Ada yang bisa Ibu bantu? Bu, aku ganggu Ibu nggak, Bu? Aku boleh bicara sama Ibu? Boleh banget. Ini kan belum dimulai belajarnya. Coba Rina ceritakan apa yang sedang Rina pikirkan sampai mukanya Rina itu kok terlihatnya murung sekali. Iya Bu, gini, kan kemarin aku disuruh mewakili sekolah untuk ikutan lomba pidato bahasa Inggris ya Bu ya. Iya. Nah, itu sih Bu yang jadi masalah. Aku kayaknya kurang nyaman Bu untuk ikutan lomba itu. Oh, kenapa Rina merasa tidak nyaman? Jadi kalau ikutan lomba pidato itu kayaknya aku kurang deh Bu, kurang percaya diri. Kurang percaya diri ya. Nah, mengapa menurut Rina itu kalau kurang percaya diri jadinya Rina nggak bisa ikut lomba? Ya kan kalau misalnya pidato itu otomatis kita harus ngomong ya Bu ya di depan banyak orang. Ya. Nah, terus kalau misalnya ngomong di depan banyak orang tuh aku suka deg-degan Bu. Jadi aku suka tidak lancar ngomongnya, malah jadi apa namanya yang ada di kepala aku tuh suka salah yang diomongkannya Bu. Iya. Gitu Bu. Ya, Ibu juga sama, sering merasakan seperti itu kalau di depan orang. Tapi coba Rina pikirkan, kenapa kemarin Ibu dan sekolah memilih Rina untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris? Coba Rina pikirkan, kenapa bisa dipilihnya Rina? Apa kira-kira potensi yang Rina miliki sampai Ibu dan sekolah itu bisa memilih Rina untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris? Setahu aku sih Bu, memang nilai bahasa Inggris aku sejauh ini bagus. Nah, Mungkin bisa dibilang lebih bagus dari teman-teman aku. Malah kemarin itu ketika Ibu memberikan tugas itu tuh yang bikin teks pidato itu, malah aku dapat nilai 100 gitu Bu. Ya Nah. mungkin sih menurut pendapat aku mungkin itu ya yang membuat Ibu percaya sama aku. Jadi aku yang didelegasikan untuk ikut lomba. Nah, Rina itu ya mungkin dari tadi Rina itu bahasa Inggrisnya bagus, nilainya 100 saat buat naskah, makanya sekolah tadi memilih Rina untuk ikut lomba. Nah, meskipun tadi kata Rina, Rina tuh gugup ya di depan banyak orang. Kalau gugup kira-kira Rina punya solusi nggak biar tidak gugup? Sebenarnya sih Bu, kalau yang terbayang sama aku ya, mungkin aku latihan dulu sendiri. Nih, misalnya di depan kaca, terus kalau misalnya udah di depan kaca lancar nih, misalnya di depan bunda sama ayah, mungkin gitu kali ya Bu ya. Yang kebayang sama aku sih gitu Bu. Nah, itu solusi yang bagus. Biasanya Rina ya, kita itu suka gugup itu kan di awal. Terus karena kita itu belum hafal betul naskahnya ya. Nah, kalau tadi kata Rina betul, Rina itu harus berlatih di depan orang tua, di depan teman. Pasti hafalannya semakin apa coba, Rina? Semakin matang ya Bu ya, semakin lancar ya Bu ya. Kalau kita merasa hafalannya sudah matang, pasti percaya diri kita bagaimana? Kalau misalnya lancar sih biasanya lebih enak ngomongnya, lebih percaya diri Bu, di depan orang pun begitu. Itu benar ya. Nah, akhirnya Rina bisa tahu solusinya. Biar Rina bisa percaya diri, tidak gemeter, yaitu dengan cara berlatih. Biar Rinanya jadi hafal naskahnya. Ya, betul? Nah, sekarang Betul Bu. karena solusinya sudah ketemu ya, kira-kira nih yang mau Rina lakukan ini secepatnya mau apa nih? Kalau misalnya aku masih dipercaya ikut ya Bu ya, ikut lomba, mungkin aku menyesuaikan dulu nih Bu, teks pidatonya mau tentang apa, nanti aku bikin dulu yang sesuai sama yang aku bisa gitu Bu. Biasanya kalau bikin sendiri itu lebih gampang Bu untuk mengucapkannya kalau kita udah bikin sendiri gitu. Mungkin aku bikin dulu, terus aku latihan dari teks yang sudah aku bikin, latihan sendiri, terus mungkin nanti di depan ayah sama bunda
supaya mereka bisa ngasih tahu akunya sudah bagus atau belum gitu Bu. Nah, seperti itu. Terus ada yang bisa Ibu bantu nggak? Misalnya Ibu menemani Rina berlatih, mau nggak seperti itu? Boleh Bu, sama mungkin kalau aku bikin teks kan aku takut salah grammarnya ya Bu ya. Kan Hmm, aku masih belum mahir kalau untuk grammarnya, mungkin Ibu bisa betulkan nanti grammarnya Bu dari teks yang aku buat. iya, gampang ya. Nah, kira-kira nih Rina mau buat naskahnya kapan nih? Kalau misalnya lombanya kan sebentar lagi ya Bu ya. Iya. Berarti sepertinya nanti pulang sekolah aku mau coba buat deh Bu. Wah, hebat ya. Kalau sudah pulang sekolah buat, nanti naskahnya sudah selesai, kita bisa ketemu lagi untuk membahas naskah. Lalu Rina bisa apa tadi? Bisa latihan ya? Iya Bu. Iya, jadi Ibu tanya lagi nih, permasalahan Rina sekarang selesai belum? Aku udah merasa lebih tenang sih Bu. Cuman satu hal lagi nih Bu, kalau misalnya aku tidak menang, gimana ya Bu ya? Ya tidak apa-apa, kalah menang itu urusan belakangan. Yang penting kita berani usaha ya, usaha maksimal dan jadikanlah lomba ini jadi pelajaran buat Rina, buat juga sekolah. Jadi hasil akhir kita fokus saja kepada proses, jangan dulu hasil akhir. Siap Rina? Yang penting Rinanya semangat nih, Rinanya komitmen ya. Ibu ulangi lagi nih, biar Rinanya lebih tenang. Kira-kira Rina nih mau apa nih yang mau Rina lakukan? Ya, jadi nanti aku bikin teks dulu, terus Hmm, aku coba perlihatkan teksnya sama ibu. iya. Kalau sudah bagus teksnya, nanti aku hafalkan, aku latihan, dan aku latihan depan ayah bunda juga biar mereka bisa menilai aku. Terus kalau misalnya ibu ada waktu nih, aku juga minta tolong nih Bu buat latihan bareng sama ibu juga, gitu Oke, Bu. Ibu bersedia sekali ya, Ibu semangat sekali ya. Mudah-mudahan Rina bisa ikut lomba. Rina mau ikut lomba kan? Sudah siap ya? Hmm, ya Bu, insya Allah Bu, mudah-mudahan aku Alhamdulillah. lebih berani ya Bu ya sekarang ya Bu ya. Mukanya sekarang sudah tidak murung-murung lagi. Oke, ada lagi yang Ibu bisa bantu Rina? Sepertinya sudah cukup sih Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya untuk bantuannya. Alhamdulillah ya. Sekarang sebentar lagi juga bel nih kita persiapkan mau mulai pelajaran ya. Oke, terima kasih Rina. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik. Itu kasus satu. Kita beralih ke pengamat coach. Ya, pengamat coach silakan. Mangga. Aku ya pengamat coach. Iya, Bu Widi. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah ya, Bu Bunga bisa membawakan alurnya dengan enak, nyaman, kemudian mengalir dari hulu ke hilirnya, terlihat sekali. Kemudian metode tirtanya juga udah bagus banget ya. Lalu selanjutnya tadi juga Bu Bunga mengapresiasi, kemudian menyampaikan perasaan yang sama ketika Bu Bunga berada di posisi Bu Femi, maksudnya si anak ya, muridnya gitu. Ketika pada saat mau pidato itu pasti ada dagdikduknya, kemudian Bu Bunga juga mengcounter, oh iya saya juga, Bu Bunga juga ini pasti pada saat posisi ketika muridnya seperti itu merasakan juga, karena pernah misalnya seperti hal-hal memang yang seperti itu tuh akan membuat klik ya antar coach dengan coachinya, karena ada perasaan, ada pengalaman yang sama yang itu akan lebih mendekatkan antara coach dan coachinya. Sehingga tadi udah keren banget ketika mendampinginya, kemudian mulai membayangkan ada di posisi Bu Femi sebagai murid yang merasa deg-degan, kemudian tadi juga sudah memberikan support, identifikasi, yang Tirtanya juga sudah sempurna. Perfecto. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Widi. Kita lanjut ke Ibu Rina. Bu Rina siap untuk pengamat koci. Bu Rin? Oke. Mangga Bu Rina. Ini apa, sorry sinyalnya lagi agak nggak bagus di sini hari ini. Oke. Ya kalau oke,
Kalau ini apa namanya yang tadi Koci lakukan menurut saya sudah bagus ya, sudah apa bisa mengungkapkan permasalahannya, juga bisa apa namanya ada ketika diumpan balik juga dia bisa menjelaskan lebih lanjut apa yang akan menjadi rencananya, terus yang kendala yang dihadapinya. Jadi apa yang dimantik dari coachnya juga jadi membuat dia percaya diri lagi untuk menceritakan apa permasalahannya. Itu sih yang tadi saya simak. Intinya udah bagus ini teknik coachingnya. Oke, itu aja Bu Bunga.